sebaris, ibu-ibu bilang cakep ya. Oke. Kepakan Kamis makan lemang. Cakep. Habis makan badan terasa berat. Cakep. Meskipun hari sudah menjelang siang, Cakep. semoga kita tetap semangat. Cakep. Masih semangat ibu-ibu? Semangat. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, puji dan syukur marilah kita kirimkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya adalah nikmat untuk hadir di sini untuk memenuhi undangan dari Ibu Ses. Salawat dan salam marilah kita kirimkan ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu sekalian, saya langsung mempersilahkan kepada Bu Sesmita SPDI yang akan menyampaikan tentang materi budaya positif pada modul 1.4. Persilakan Bu Ses. Kepada Ibu Umi yang telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya saya sangat bersyukur karena ibu-ibu dapat hadir pada acara saya ini. Saya berdiri di sini bukan karena hebat ya Bu ya, karena ingin menyampaikan ilmu yang dapat sedikit waktu saya menjadi pelatihan guru penggerak, agar ilmu yang saya dapat juga bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk mengajak ibu-ibu untuk berkolaborasi untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan juga pembuatan keyakinan jelas nantinya. Nah, walaupun kita sudah saling mengenal di luar ya ibu-ibu, saya juga ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Sesmita. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Agam, dan instansi mengajar saya di TK Pembangunan Jaligur. Nah, sebelum masuk kepada budaya positif tersebut, saya ingin menyampaikan dulu tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sendiri adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Di sini kita guru hanya dapat untuk memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya, karena dasar ini merupakan sudah kodrat yang dibawa oleh peserta didik kita atau anak-anak kita. Nah, di sini dapat kita ambil contoh yang dibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri, bahwa guru adalah sebagai petani dan peserta didik kita adalah sebagai benih dan sekolah adalah sebagai lahan. Nah, guru apabila petani tadi tidak melakukan pemupukan, tidak memilih bibit unggul, apakah hasilnya bisa baik ibu-ibu? Kurang baik. Begitu juga dengan peserta didik kita. Apabila peserta didik kita tidak dapat penanganan yang tepat, apakah dia bisa untuk meraih cita-citanya ibu? Sesuai dengan bakatnya. Bisa ibu? Tidak. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai keinginan peserta didik kita atau bakatnya peserta didik harus mendapatkan penanganan yang baik dengan ahlinya. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah, apakah di sekolah kita sudah ada budaya positif ibu? Sudah Bu Ses. Contohnya apa ibu?
kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, di sini peserta didik kita dan apabila mereka ke sekolah dapat, nah apabila dengan budaya positif tersebut mereka dapat untuk berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu tersendiri apa? Dari mana bertakwa? Ya, berakhlak mulia, Bergotong royong, ya bergotong royong, mandiri, ayah gunakan global. Apa yang ibu katakan tersebut memang betul. Selanjutnya ada. Nah, sekarang kita masuk dengan konsep budaya positif itu sendiri, yaitu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, restitusi posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Nah, kita masuk yang pertama langsung Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Poin pertamanya adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini apabila di sekolah kita sudah terbangun budaya positif, maka peserta didik insya Allah dia dapat belajar dengan fokus, berkarya sesuai dengan minat dan bakatnya. Begitu juga dengan guru, dia dapat untuk menyampaikan pelajaran kepada peserta didiknya lebih fokus dan insya Allah peserta didik juga mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Nah, di sini dengan kontrolnya guru tersebut terciptanya disiplin terhadap peserta didik kita. Lanjut ibu-ibu. Yang berikutnya ada sebuah permainan ibu-ibu, yaitu kegiatan kepalan tangan atau cobalah
paham apa yang kita sampaikan ibu-ibu, walaupun kita suruh di mereka duduk rapi, duduk dengan disiplin. Nah, sebetulnya belum tentu apa yang kita sampaikan tadi mereka paham. Itulah yang dinamakan ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini juga bisa kita contohkan perkataan kita kepada anak-anak kita. Ya nak, kamu ke sekolah sudah diantar oleh orang tua kamu, sudah dibikinkan bekal, namun tiba di sekolah kamu tidak mau belajar, tidak mau menyiapkan pelajaran kamu. Apakah kamu tidak sayang dengan orang tua kamu di rumah? Sudah capek-capek mencari uang untuk agar kamu ke sekolah. Padahal itu semua tidak akan selalu dapat merubah peserta didik kita ya. Karena mereka bisa jadi dengan perkataan itu untuk sementara mereka ya patuh, namun berikutnya belum tentu mereka akan ingat lagi seperti itu. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita bilang sama anak-anak kita, ayo anak-anak belajar yang rajin. Semoga kamu mencapai cita-cita kamu. Siapa yang menjadi polisi, siapa yang jadi tentara. Padahal itu semua belum tentu juga ya ibu-ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada 2 orang anak kita yang berantem ya ibu. Yang satu menangis, yang satu dia masih kesal melihat temannya, masih dia lihat ini temannya. Malah kita datang, ada apa nak? Ini lagi bu, saya berantem dengan ini, dia nakal di saya bu. Ya, belum selesai tangisnya, belum selesai marahnya. Ayo anak-anak ibu, coba bersalaman, minta maaf. Agar sering memaafkan kita. Siapa yang tidak memaafkan berdosa. Kita bilang itu, padahal mereka masih kesal satu sama lain. Nah, selanjutnya yang kedua adalah apakah makna disiplin? Menurut ibu-ibu makna disiplin itu apa sih ibu? Ya, mengikat. Kalau Bu Lis apa Bu Lis? Sama Bu, mengikat dan memberikan aturan kepada peserta didik. Ya, mengikat Bu ya, peraturan. Kalau Bu Anin? Mengikuti peraturan. Yang ada, berarti peraturan berubah. Kalau disiplin berubah menjadi peraturan. Nah, di sini dapat kita lihat makna dari disiplin itu sendiri adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini kita pergi ke sebuah perkantoran ibu. Di sana datang langsung satpam kepada kita, ibu mohon pasang maskernya. Padahal kita tidak suka pakai masker ya ibu. Tapi kalau bisa sudah kebiasaan ibu beli masker. Ya. Kemudian contohnya kayak di jalan raya, kita disuruh pergi di jalan raya pakai helm. Pakai helm itu kita cuma untuk mematuhi peraturan, bukan dari dalam diri kita. Nah, sebetulnya disiplin tersebut adalah memerintah diri sendiri dalam mengontrol, dalam menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa seperintah oleh orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang ada dalam profil Pancasila. Nah, di sini disiplin adalah yang muncul dalam diri kita sendiri. Nah, muncul dalam diri kita sendiri tanpa paksaan oleh orang lain. Namun kita sering melakukan karena ada peraturan.
kesehatan ya. Contohnya aja tadi memakai masker. Sebetulnya masker itu tujuannya kan untuk kesehatan kita. Kalau memakai helm di jalan raya itu untuk apa? Keamanan atau keselamatan kita. Namun kita kadang-kadang itu Karena takut polisi. ya karena takut oleh polisi ya. Tapi sekarang insya Allah kita dapat atas kesadaran diri kita ya Ibu. Insya Allah. Nah, yang ketiga lagi Ibu, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu realitas kebutuhan. Setiap orang berbeda. Kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dikarenakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini ada 5 kebutuhan manusia ya Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup ini bisa berupa sandang, pangan, papan. Nah, dan selanjutnya yaitu kasih sayang yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ingin disayangi oleh orang lain, ingin untuk diakui oleh orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah seseorang yang ingin untuk kita ambil contohnya dari peserta didik kita ya Ibu. Anak kita ada yang jadi pemimpin, dia ingin jadi pemimpin dalam belajar juga bisa Ibu ya Ibu. Namun ada pula yang salah. Jadi pemimpinnya di sini dia berbuat usil sama temannya agar dia dapat dia dianggap seperti orang yang hebat, yang berani. Dan kemudian ada pula yang terakhir kesenangan. Kesenangan ini dalam belajar kita ambil anak kita. Ada anak kita yang belajar yang senang dia sambil belajar itu yang suka anak saya tangannya digini-ginikannya. Ya, digini-ginikannya. Tapi pekerjaannya selesai. Ditanya kenapa tangannya begitu karena suka Bu katanya, senang Bu katanya. Itu dia mencari kesenangan dirinya sendiri. Kemudian adalah kebebasan. Ada anak yang suka bebas dalam belajar, seperti yang tadi saya contohkan seperti kesenangan tadi itu. Ada yang suka duduk di karpet, disuruh dia untuk duduk di kursi, menulis di meja dia nggak mau, pindah juga ke karpet dia lagi. Ya untuk itu namanya anak kita mencari kebebasan. Di sini ada kasus ibu-ibu. Ibu Sasmita, guru kelas B1 di TK Pembangunan Direktur, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Farhan. Beberapa anak di kelas B1 telah datang padanya dan mengeluhkan Farhan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Sasmita, apa yang Anda lakukan? Yang kedua, menurut Anda kira-kira apa alasan Farhan melakukan hal itu? Apa yang pertama Ibu? Memanggil Farhan. Ya, memanggil Farhan. Menanyakan alasannya. Ya, menanyakan alasannya. Nah, ya Ibu, yang pertama kita panggil dulu si Farhan, kemudian kita tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu Ibu. Ini ada perkataan si Farhan Ibu. Dalam konteks ini, apabila Farhan mengatakan bahwa dia lapar, orang tuanya tidak mengantarkan makanan, tidak ada uang untuk membeli makanan, maka Farhan ini kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, apabila karena dia ini teman, Farhan menjadi perhatian kepada dirinya, maka kebutuhannya apa namanya Bu? Belonging, kasih sayang. Ya, karena dia menjadi perhatian, mencari kasih sayang, baik itu dari temannya maupun dari gurunya. Yang ketiga, ya, Farhan merasa hebat karena temannya menjadi takut kepadanya. Maka ini termasuk kepada kekuasaan, power ya ibu-ibu ya. Yang keempat, Farhan
pulang sekolah disuruh pergi rapat atau pergi pelatihan oleh bapak pengawas kita atau kepala sekolah kita. Ayo, Titi. Ya. Nah, di sini kita pergi juga, tapi ada perasaan kesal. Ya, terpaksa. Ada perasaan kesal kita sebetulnya sudah pergi mengajar juga disuruh juga pergi berapat tadi pelatihan tadi. Maka itu termasuk apa Ibu? Eksternal motivasinya, Bu. Ya, karena dikatakan dihukum ya, jadi motivasi eksternal. Kemudian ada pula karena kita juga pergi juga kita karena disuruh oleh ibu kepala sekolah kita atau pengawas pergi pelatihan atau pergi rapat. Nanti mana tahu kita dibilang rajin, dibilang Sayang. bapak pengawas sayang. Iya. Kamu. Maka itu termasuk apa Ibu? Motivasi eksternal. Motivasi eksternal ya. Kemudian ada lagi, walaupun tidak disuruh ibu kepala sekolah, disuruh oleh bapak pengawas, kita sebagai guru datang juga tujuannya akan mendapatkan ilmu. Ya, itu merupakan Motivasi Nah, internal. ya, motivasi internal. Kemudian ada lagi contohnya Ibu terhadap peserta didik kita. Dia sudah capek belajar, contohnya dalam menulis, lah kita suruh dia menulis dulu. Ayo anak-anak, siapkan ya anak-anak. Ya Bu, padahal dia sudah capek karena dia ingin takut kena hukuman oleh kita. Maka itu termasuk juga Motivasi eksternal. ya internal. Namun ada anak kita dia kerjakan, ya Bu, saya sudah siap Bu, saya kerjakan hari ini Bu, katanya. Itu termasuk apa Ibu? Menerapkan imbalan. Ya, imbalan atau penghargaan itu termasuk kepada Motivasi ya, eksternal. motivasi eksternal. Ada anak kita yang betul-betul dari hatinya belajar, tidak kita suruh, tidak kita suruh menyelesaikan, dia selesaikan sendiri. Maka itu juga termasuk motivasi internal. Nah, di sini kita lanjut Ibu-ibu. Nah, ada kasus di sini tentang IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama
tanggung jawab Bu Ses. Ya, kalau ibu-ibu yang lain bagaimana? Sama. Nah, di sini ada contoh ya ibu membedakan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk apa ibu? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tetap hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar termasuk apa ibu? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Kemudian Menggantikan kertas tugas kerja. murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu termasuk apa ibu? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk apa ibu? Konsekuensi. Dia lari nih bu pada pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ya, sama dengan pemanasan ibu-ibu. Nah, di sini dapat kita lihat jawabannya ibu. Nah, yang pertama, Berapa nilainya Bu? betul semuanya 100 ibu. Nah, selanjutnya, yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Ada yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. 4, pemantau. 5, manajer. Di sini penghukum sini, kalau kita sebagai TK tidak bisa kita laksanakan ibu. Bisa ibu? Mungkin ada yang melakukan Bu Ses. Ada. Ada. Ya, bisa jadi ya. Bu, ya. Tergantung situasi dan kondisi anak. Semoga tidak. Semoga tidak ya, mudah-mudahan tidak ibu. terjadi di Ya, kita. karena kita anak PK ya ibu. Kemudian pembuat merasa bersalah ini ada ibu bu? Ada. Ada. Yang ketiga teman? Ada. Ya, pemantau dan manajer ini ya ada ibu. Kalau saya di sini sharing ibu-ibu, pembuat merasa bersalah juga ada dengan teman ini. Kalau ibu-ibu yang mana ibu-ibu? Sama Bu Ses. Pembuat rasa bersalah, teman, memantau ada. Ada. Manajernya yang belum. Ketika ada sendiri saya ya. Saya pembuat merasa bersalah dan teman ini boleh dikatakan ada melakukan di sekolah terhadap anak kita. Selanjutnya ini Sekali-sekali. nah ini ada 5 posisi kontrol bisa ibu lihat yang termasuk identitas gagal adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Penghukum ini sering mengatakan guru kepada muridnya dengan suara yang tinggi, menghardik peserta didikan sehingga murid menganggap kita adalah ya guru yang kejam katanya. Monster. Iya. Iya bisa dijadikan guru yang kejam, killer, pemarah sehingga mereka untuk menutupi kesalahannya mereka berbohong. Nah, kemudian membuat orang merasa bersalah ini guru sering selalu menyangkutkan bisa jadi dengan kehidupan sehari-hari anak-anak ya ibu, orang tuanya lah, gimana orang tuanya bekerja mentang-mentang dekat rumah dengan anak tersebut, tahu dengan pekerjaan orang tuanya. Nah, ya, yang kemudian identitas berhasil atau sukses, yaitu teman dan pemantau. Teman ini suara guru datar meminta kepada peserta didik, ayolah lakukan yang dulu. Masa kamu tidak mau dengan suara yang datar sehingga mengusik murid iba dengan gurunya. Maka guru bisa. Iya.
pulang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Lisa yang berwarna coklat. Lisa berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Lisa, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Lisa menjawab, sepatu harus berwarna hitam Pak, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain itu, tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatu. Sehingga segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bisa minta maaf dan memohon kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melakukan ya. Nah, maka Pak Lukman ini apa Bu? Posisi kontrolnya? Penghukum ya, betul Ibu, penghukum. Nah, selanjutnya nih kasus lagi susah sini Ibu. Nih Ibu. Kasus 2. Guru matematika Ibu Fatimah sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarilah guru pengganti Ibu Dina. Ibu Dina baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Dina. Ibu Dina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Ibu kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, katanya. Ibu santai saja Bu. Iya, Ibu santai saja. Maka posisi kontrolnya apa Ibu? Teman. Apa Bumi? Teman. Ya, teman. Ibu. Tadi ayo yang dia kata, ayolah tugasnya dikerjakan. Itu yang dibilang oleh Ibu Dina. Nah, ya. Kita lanjut lagi ya Ibu. 6. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dan perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa menurut Gosen 1998. Suatu keyakinan akan lebih motivasi seseorang dari dalam atau instruksi. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Itu adalah pengertian dari keyakinan kelas. Lanjut lagi Ibu-ibu, ini ada kurang jelas Ibu-ibu. Ya, ini ada sebuah lingkaran. Yang pertama peraturan kelas. Dari peraturan kelas ini dapat dibentuk menjadi peraturan kelas atau kesepakatan kelas, bisa menjadi keyakinan kelas. Apabila keyakinan kelas ini sudah terbentuk dan terlaksanakan, akan menjadikan lingkungan positif, baik itu di kelas kita itu sendiri maupun di luar kelas. Kemudian apabila lingkungan positif ini sudah terterap ke semua tentang keyakinan kelasnya, maka terbentuklah budaya positif. Nah, selanjutnya ini Bu. Nah, perbedaan antara
perbedaan dari peraturan dan keyakinan Bumi. Apa Bumi? Kalau peraturan itu biasanya sifatnya agak memaksa atau mengikat. Sedangkan keyakinan Keyakinan itu lebih ke apa yang dia tahu, apa yang dia yakini. ya. Apa Bu ya? Ya, apa yang yang disepakati bersama. Iya. Bisa juga kan? Iya, bisa sebagaimana menjadi keyakinan kelas dan nanti Ibu ya. Nah, ini ada perbedaannya Bu ya. Ada salah satu beberapa contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disebut dengan kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab ya. Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Ya, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati. Ya. Selanjutnya ada kelihatan Ibu silau. Ya. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan. Selanjutnya gunakan masker. Kesehatan, keselamatan. Ya, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. Bersabar. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan atau keamanan. Nah, dari sini bisa Ibu membedakan peraturan dan keyakinan kelas Ibu? Bisa belum? Insya Allah ya Ibu. Speaking bisa Ibu. Boleh, Bu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Bertawa, ha-ha-ha. Gulung, digulung-gulung. Teriak hore, hore. Digulung-gulung, digulung-gulung. Teriak hore, hore. Ya. Kan sudah keluar juga keringat Ibu-ibu ya. Sama Ambo kan lalu semangat. Apalagi dia nyanyi baru. Jadi boleh kan. Nah, selanjutnya ini adalah cara pembuatan keyakinan kelas tadi ya Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Abstrak di sini singkat, jelas, mudah dipahami oleh anak kita Ibu. Yang kemudian, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal secara umum. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisi. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kita review ulang tadi ya Ibu. Ini sudah sampai kepada contoh dari keyakinan kelas yang saya buat ya Ibu. Contohnya. Nah, ini saya membuat keyakinan atau kesepakatan kelas menjadi keyakinan Ibu-ibu. Suaranya yang tidak terdengar ya Ibu-ibu. Di sini saya membuat dengan bertanya kepada anak-anak karena ini sudah yang kedua kali saya buat. Mereka menjawab, katakan
kepada ibu guru membuka plastik makanannya katanya. Ya mandiri katanya ibu, maka terdapatlah keyakinan kelas kami ada 5 ya ibu. Sebentar ya ibu. Ini yang kami laksanakan. Di sini juga ada. Keyakinan kelas TK Pembangunan Jelikur kemarin kami yang pertama disiplin, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga menghormati guru, keempat menyayangi teman, yang kelima mandiri. Inilah keyakinan kelas yang kami pakai di TK Pembangunan Jelikur ibu. Nah selanjutnya kita masuk lagi ke restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa ya mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Nah ini arti dari restitusi itu sendiri. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya agar mereka kembali percaya diri ya ibu. Kemudian ini ada bagian dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini bu, separuh kelihatan. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini bisa guru berkata kepada peserta didiknya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah buat salah. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, selanjutnya validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau need kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, serta kebebasan. Di sini guru juga bisa berkata pada muridnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Nah, inilah perkataan guru terhadap apa tadi judulnya ibu? Need. Nah, kebutuhan. Nah,
kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Yaitu guru dapat berkata pada peserta didiknya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Bisa kita berkata seperti itu kepada peserta didik kita. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu perkataan dari menanyakan tentang keyakinan kelas. Ini ada contoh dari keyakinan kelas yang saya buat ya Ibu, tapi tidak jelas. Pasang segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Yang ini semua sudah Ya, ambil dulu. Ini contoh dari segitiga restitusi itu sendiri ya Ibu. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, Selin terlambat ke sekolah. Jam masuk sekolah jam 8 pagi. Namun Selin datang jam 8.20 pagi. Di sini anak didik saya bernama Selin ini terlambat ke sekolah ibu-ibu. Dia ke sekolah katanya karena menonton dulu, menonton Upin-Upin. Nah inilah saya menanyakan restitusi. Kebutuhannya nonton itu Apa? kebutuhannya Iya, kesenangan bagi dia ibunya. Tapi kan untuk perikat sekolah kan ya jangan dulu kan sudah terlambat ya. Di sini perkara yang saya tanyakan kepada dia, menanyakan jam masuk kita jam berapa. Dia menjawab jam 8. Apakah Selin berangkat ke sekolah jam 8? Apakah tepat waktu datang ke sekolah? Tidak Bu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan karena kesalahan itu manusiawi. Di sini ibu tidak mencari benar atau salahnya. Di sini kamu pasti ada mempunyai alasan kenapa terlambat sekolah. Maka anak-anak saya ini Selin dia menjawab, karena sebelum berangkat sekolah saya menonton dulu Bu, menonton Upin-Ipin, kata anak saya tersebut. Nah di sini, agar Selin tidak terlambat ke sekolah, apa yang bisa Selin lakukan? Dia mengatakan kepada saya tidak akan lagi menonton mau berangkat sekolah Bu, kata dari murid saya bernama Selin ini. Jadi keyakinan kelas kita apa Ibu? Kalau anak kita terlambat ke sekolah tadi Ibu, yang dilanggarnya. Dan juga anak kita juga mengatakan kepada saya kemarin dengan keyakinan kelasnya yang pertama mandiri, bertanggung jawab, menghormati guru, menyayangi teman dan mandiri. Nah ini dia anak kita terlambat ke sekolah Ibu. Maka keyakinan kelas yang dia langgar apa Ibu? Apa Ibu? disiplin. Ya, disiplin. Karena anak kita kedisiplinan dia yang tidak melaksanakan karena menonton dulu ke sekolah.
itu seperti yang eksternal itu kan tidak baiknya proses ya. Iya. Karena itu memang di kehidupan sehari-hari kita memang banyak yang eksternalnya ya. Iya. Tapi sementara kita di sini membutuhkan yang internal. Nah, karena anak kita masih usia dini kan itu lebih dini kita memberikan, atau gimana caranya motivasi internal kok bisa anak-anak tumbuh di diri anak. Karena mungkin kalau kita sudah sekarang ini kan sudah dewasa, mungkin memang berasal dari didikan dulu mungkin ya, sehingga banyak eksternalnya daripada internalnya. Iya. Sementara yang lebih baik, yang lebih bertahan memang internal. Nah, gimana cara kita menumbuhkannya? Karena itu sangat susah rasanya. Iya ibu, ibunya langsung saya. Yang ibu yang bilang tadi juga saya rasakan. Saya juga guru TK, anak guru TK kan paling untuk anak TK atau anak PAUD kita cuma bisa mengurangi ya ibu. Kemudian dengan karena kita melakukan keyakinan kelas dari awal sekolah, sekarang kami baru tahu dengan keyakinan kelasnya ibu. Dari apabila kita dapat untuk pembuatan atau menerapkan keyakinan kelas dari awal masuk sekolah kepada anak kita berharap didik kita itu nantinya tidak lagi untuk menentukan apa namanya Bu Min, motivasi ya, motivasi dari luar atau ekstrinsiknya ibu. Tapi kalau anak TK kita bisa untuk saat ini mengurangi menurut saya Bapak Ibu. Bu Ses, boleh saya tambahkan? Ya, boleh. Bu Yen, mungkin di sini bisa kita dengan bercerita. Sebenarnya kan kodrat manusia itu baik. Dari lahir dia sudah ada yang dia bawa. Kodrat manusia itu senang melakukan kebaikan sebenarnya. Dan kalau kita sering mengajak anak bercerita tentang suatu sikap-sikap, bagaimana tolong menolong, bagaimana membantu teman, bagaimana berbicara dengan sopan. Lalu kita membuat tayangan video misalnya. Melalui itu kita bisa seperti yang saya contohkan, kita bisa membuat keyakinan jelas dengan tayangan-tayangan atau gambar-gambar. Anak-anak secara tidak diarahkan mereka sudah tahu mana yang baik dari yang tidak, dan itu sudah terbukti. Mungkin itu tambahan dari saya. Gimana Bu ya? Berarti ini proses memang kita mengurangi Ya mengurangi. Kalau untuk saat ini dihilangkan, kalau anak TK kelas rendah belum udah saya apa ibu ya. Kalau mengurangi kita yang bisa baru. Kalau dari eksternalnya. ya mengurangi baru. Berarti dengan adanya keyakinan kelas, langsung kita menanamkan itu Ya, sama anak. ya menanamkan. Nanti kan berarti juga apa namanya tuh pemantauan dari apa tuh tadi? Pemantau, posisi pemantau. Berarti kan kita bisa juga pakai pemantau kan? Iya bisa. Jadi kan yang lebih bagusnya kan manajer. Manajer. Nah, ya. Kan kita ingin adanya budaya positif tadi Iya. kan. Nah. Berkata itu kan dari dalam diri anak. Iya. Supaya itu bertahan lama. Bertahan kan? lama ya. Jadi dengan adanya budaya positif, dengan adanya apa namanya itu kita memang yang manajer tadi kan baru pemantauan. Segitiga Segitiga. Berarti dengan menggunakan itu ya. Iya. Ses. Iya. Gimana Bu ya? Ya alhamdulillah. Terima kasih Bu Ses. Sama-sama. Ya. Terima kasih juga Bu sudah menambahkan jawaban saya. Sama-sama Bu Ses. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan tanggapan dari ibu-ibu. Terima kasih juga kepada Bu Ses yang sudah memaparkan materi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi pahala bagi kita dan bermanfaat bagi diri kita, juga untuk dapat kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak ibu bersama ibu membuat kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan kita gunakan di dalam kelas kita dan juga di luar kelas kita atau di
sekolah kita ini. Yang pertama, siapa tahu keyakinan kelas kita? Datang tepat waktu dibilang oleh Selin. Siapa lagi? Ya, memakai memakai pakaian yang rapi. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya, Kis? Apa namanya, Kis? Iya, satu keyakinan kelas kita adalah satu disiplin. Disiplin. Yang kedua, apalagi nak yang kedua yang bisa? Kedua, apalagi sih Pak? Apa nak? Ya, meletakkan mainan pada tempatnya. Kemudian siapa lagi ya yang tahu? Angkat tangannya. Apa Kanza? Apa Kanza? Meletakkan apa nak? Menyelesaikan tugas. Bagus. Itu apa namanya nak? Apa namanya? Ya, bertanggung jawab. Siapa lagi yang tahu ya? Pintar, menghormati guru, bilangnya si Laila. Yang ketiga, menghormati guru. Menghormati guru. Siapa lagi yang tahu ya? Siapa yang tahu lagi ya? Siapa lagi? Siapa ya? Siapa ke? Apa ke? Menyayangi teman atau menghormati teman. Menyayangi teman, bilang si Keira. Betul? Kita sepakat untuk keyakinan kelas kita menyayangi teman? Iya, menyayangi siapa lagi ya yang tahu? Siapa lagi ya? Anja tahu? Apanya? Apa? Mandiri. Apa bilang Anja? Mandiri. Sepakat kita untuk keyakinan kelas kita nak? Bagus, mandiri. Jadi keyakinan kelas kita yang pertama disiplin. Apa nak? Yang kedua bertanggung jawab. Yang ketiga menghormati guru. Apa? Yang keempat menyayangi teman. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kaya senang membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman. Semoga kami dapat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadanis, teman dari Ibu Sesmita. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Ibu Sesmita terkait budaya positif yang telah diterapkan Bu Sesmita dengan membuat keyakinan kelas. Saya sebagai teman ingin menerapkan juga keyakinan kelas tersebut yang Ibu Sesmita buat. Sukses selalu untuk Ibu Sesmita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.